Halo YouTubers, negara Israel disebut juga teknologi maker. Pasalnya negara ini mampu membuat berbagai macam inovasi. Salah satunya adalah teknologi mikroprosesor yang disematkan pada laptop dan PC di seluruh dunia. Selain itu, negara ini juga memiliki militer yang disebut dengan Israel Defense Forces dan merupakan salah satu militer terkuat di dunia. Pasalnya, pasukan tersebut dilengkapi dengan senjata-senjata atau alat tempur super canggih buatan negaranya tersebut. Tidak dipungkiri jika negara satu ini sangat terdepan dalam bidang kemiliteran. Beberapa alat tempur super canggih milik Israel ini bahkan dikirim ke berbagai negara di dunia seperti India dan Arab Saudi. Dari ribuan senjata sekaligus peralatan tempur super canggih yang dimiliki oleh negara Israel, ada beberapa yang menjadi andalan dari tiga agama ini. Dan berikut daftar alat tempur super canggih milik Israel. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Tank Merkava. Saat ini, Merkava termasuk dalam jajaran tank terbaik dan paling mematikan di dunia. Pasalnya, tank tersebut dilengkapi dengan sistem yang benar-benar sangar dan gila. Tank Merkava sendiri dibuat dengan bahan-bahan berkualitas termasuk armor baja komposit di bagian shield depan, belakang, dan samping. Hal inilah yang membuat tank Merkava mempunyai daya tahan yang tidak perlu diragukan. Dengan segala teknologi yang dimilikinya, tank Merkava adalah salah satu tank paling mematikan di dunia. Soal persenjataan, tank Merkava juga dilengkapi dengan banyak senjata yang sangat mematikan. Tank ini mempunyai smoothbore gun sebagai senjata utama yang sangat akurat dan mampu membidik target sampai jarak 2000 meter. Tank ini juga mempunyai misil bernama Lahat yang mampu ditembakkan sampai jarak 9000 meter. Tidak hanya itu, Merkava juga mempunyai HIT, yaitu semacam misil penghancur tank, serta sistem proteksi yang bisa menghindarkan tank tersebut dari bidikan misil. Spike Missile System. Spike sendiri adalah senjata pelontar misil, namun lebih canggih dan mematikan dari pelontar misil lainnya. Spike Missile System mempunyai kemampuan melontarkan misil sampai jarak 800 meter dengan target yang bisa dibidik dengan laser dan detektor panas. Versi pendek dari senjata ini bisa diangkut prajurit dan digunakan secara independen. Selain itu, ada juga Spike Missile System yang lebih keren yang mampu melontarkan misil sampai jarak 4000 meter dengan fitur bidik yang sama. Spike Missile System yang lebih besar ini tidak hanya bisa dipakai di tanah, tapi juga bisa disematkan sebagai senjata di hampir semua alutsista milik Israel, mulai dari tank sampai pesawat tempur. Spike Missile System versi terbaru bernama Spike NLOS yang dibuat oleh Israel memiliki kemampuan yang lebih gila lagi. Pasalnya senjata ini mampu melontarkan misil sampai jarak 25 km dengan sangat akurat. MAP-ATS rudal anti-tank. Militer Israel yang disebut Israel Defense Forces telah memiliki hubungan yang panjang dengan peluru kendali anti-tank. Sementara itu, senjata anti-tank pertama yang dikerahkan oleh Israel adalah SS-10 dan SS-11 Prancis. Pada akhir 1970-an, kedua senjata tersebut diganti oleh rudal Amerika bernama TOW atau ORF in IDF Service. MAP-ATS atau Man Portable Anti-Tank System adalah rudal anti-tank yang dikembangkan oleh Israel Military Industries sebagai pengganti dari senjata BGM-71 yang dipandu kawat Amerika Serikat. MAP-ATS mampu melakukan operasi siang dan malam. Senjata ini tidak memiliki kabel tambahan sehingga dapat ditembakkan di atas air di target angkatan laut atau dari laut ke darat. Tidak seperti rudal anti-tank yang dipandu oleh kawat. Peluncur pada senjata ini memiliki kapasitas ketinggian hingga lebih dari 30 derajat dan secara eksternal, MAP-ATS sangat mirip dalam penampilannya dengan TOW-2. Pada tahun 1990-an, MAP-ATS versi terbaru telah dikembangkan. Senjata tersebut memiliki mesin baru dan panduan laser yang lebih baik dari pendahulunya. Beberapa hulu ledak baru dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System, termasuk hulu ledak hit tandem dan hulu ledak bunker buster. Varian M16 dan Kar-15 Israel. Saat ini, militer Israel atau disebut juga Israel Defense Forces telah beralih ke senjata TAVOR. Namun varian dari senjata M16 masih terus beroperasi dan melayani para tentara tersebut. Diketahui bahwa pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, senapan-senapan ini adalah senapan garis depan milik Israel Defense Forces, menggantikan FN-FAL yang lebih berat. Pemerintah Israel juga mulai memodernisasi senapan-senapan tersebut
mulai dari panjang laras yang dipotong menjadi 12,5 inci dengan karabin baru yang disebut Mekutsrar. Dari hal tersebut, senjata-senjata ini menjadi lebih modern, yang dilengkapi karabin ringan dengan harga murah. Karabin Mekutsrar tersebut masih ada hingga hari ini, meski telah digantikan dengan stok baru dari senjata M416 dan seri Tavor terbaru. Mobil lapis baja Namer. Ketika berperang, para prajurit infanteri haram hukumnya diangkut tanpa proteksi keamanan. Oleh karena itu, diciptakan sebuah mobil carrier yang bisa memuat para tentara tersebut. Biasanya mobil carrier yang biasa mengangkut para tentara hanya mempunyai proteksi standar dan tidak memiliki kemampuan jika dihadapkan dengan sebuah tank. Namun tidak dengan mobil lapis baja milik Israel bernama Namer. Mobil ini bisa bertahan dengan serangan apapun, termasuk serangan dari sebuah tank. Namer sendiri adalah Merkava dengan sedikit modifikasi dan ia sama kuatnya dengan sebuah tank. Namer tidak dilengkapi dengan senjata berat seperti tank Merkava, tapi mobil ini bisa membawa banyak infanteri. Para tentara tidak perlu khawatir terkena serangan ketika mereka diangkut dengan Namer. Jaminannya adalah aman bahkan oleh serangan tank sekalipun. Tavor Assault Rifle. Tidak hanya tank atau peluncur misil, rifle atau senapan adalah hal yang tidak kalah penting di dalam sebuah pasukan militer. Soal senapan ini, negara Israel berhasil membuat senjata sendiri yang disebut dengan Tavor. Senjata Tavor sendiri berdesain sangat futuristik, mirip dengan model bullpup dengan magazine yang terletak di bagian belakang. Senjata Tavor ini dikenal sangat enak digunakan dan mempunyai akurasi yang sangat akurat. Selain itu, senjata ini juga hampir kompatibel dengan semua tipe magazine, jadi para tentara tidak perlu repot untuk memasukkan magazine mana yang cocok dengan senjata ini. Tavor adalah senjata pola bullpup yang menggunakan laras dengan panjang 18 inci, lebih panjang dari laras M27 yang merupakan senapan otomatis milik infanteri militer Amerika Serikat. Sebagian besar senjata ini dibuat dari bahan polimer. Senjata ini termasuk ringan dengan berat sekitar 7 pound atau sekitar 3 kg. Namun secara internal, senapan ini masih memiliki beberapa DNA Kalashnikov, menggunakan sistem piston stroke panjang yang sama dengan yang digunakan di AK-47 dan Galil. Smasher Multiple Rocket Launcher System. Untuk mengatasi situasi peperangan dari jarak jauh, pemerintah Israel berhasil membuat kendaraan misil yang bernama Smasher. Kendaraan satu ini didesain punya kekuatan luar biasa serta mobilitas yang cukup tinggi layaknya sebuah tank. Selain itu, Smasher juga bisa melontarkan ratusan misil dalam interval waktu yang relatif singkat. Smasher juga sama seperti kendaraan pengangkut misil lain, yakni kompartemen atas untuk melontarkan senjata utama. Mobil ini mampu mengangkut sekitar 227 buah misil mini yang bisa dilepaskan dengan interval yang singkat. Tidak hanya itu, misil ini mampu menghancurkan target dengan jarak maksimal 40 km. Negara Israel sendiri mempunyai sekitar 48 Smasher yang siap diturunkan kapanpun jika perang benar-benar terjadi. F-15 Bas Mesopar. Negara Israel sendiri adalah salah satu pelanggan pertama bagi pesawat tempur F-15 milik Amerika Serikat. Jet tempur ini telah melayani secara luar biasa bagi Angkatan Udara Israel sepanjang akhir tahun 1970-an hingga saat ini. Kemudian negara ini memperoleh varian baru, F-15I Strike Eagle, dengan nama F-15 Airaam. Dan pihak Israel juga memperbarui F-15 pertama dan kedua mereka menjadi standar baru dengan elektronik dan suku cadang asli. Mereka kemudian menamainya dengan F-15 Bas Mesopar atau Bas 2000. Upgrade yang diberikan pada pesawat tersebut termasuk radar baru dengan AIM 120 dan kompatibilitas rudal Python Israel, kokpit Redon dan throttle baru, dan stick and glass cockpit. Serta pesawat tersebut juga dilengkapi teknologi untuk meningkatkan kemampuan peperangan elektronik. Program peningkatan ini berjalan dari tahun 1995 hingga 2001. Dan pesawat F-15 yang ditingkatkan ini diharapkan akan terus melayani negara Israel jauh ke masa depan. Rudal Jericho 3. Rudal balistik buatan Israel ini dilaporkan dapat melontarkan rudal dan mampu membawa hulu ledak seberat 1000 kg dengan jarak lebih dari 3000 mil. Ini adalah sebuah rudal berbahan bakar padat yang dapat diluncurkan dengan segera, yang diberi nama Jericho 3 oleh pihak Israel. Rudal seperti Jericho 3 ini atau setidaknya yang membawa hulu ledak konvensional
mungkin tidak cukup akurat untuk menghancurkan target tepat sasaran. Israel juga akan enggan meluncurkan serangan rudal karena takut akan reaksi internasional, kecuali situasinya benar-benar kritis. Misalnya jika negara Iran lebih dulu menembakkan senjata pemusnah massal. Namun selain ancaman kuat dari pesawat Israel, Teheran juga harus memperhitungkan rudal Israel yang kuat tersebut. Kapal selam kelas Dolphin. Kapal selam kelas Dolphin adalah sebuah kapal selam berkuasa diesel elektrik atau SSK yang dibangun dan dibina oleh Hauptwerk Deutsche Werke AG Jerman untuk tentara laut Israel. Reka bentuk dari kapal selam ini berdasarkan versi ekspor kapal selam jenis 209. Kapal selam Dolphin ini boleh dianggap sebagai kapal selam konvensional paling canggih di dunia. Selain kemampuan tangguhnya sebagai kapal anti permukaan dan anti kapal selam, kapal selam kelas Dolphin milik Israel ini secara luas dianggap telah dilengkapi dengan rudal jelajah bersenjata nuklir. Sama seperti kapal selam rudal milik Amerika Serikat, kapal selam kelas Dolphin ini memberikan Israel kemampuan serangan kedua untuk membalas dengan senjata nuklir, bahkan jika terjadi serangan mendadak terhadap negara tersebut. F-15 Ra'am Strike Aircraft. Pesawat F-15 versi Israel merupakan pesawat yang dikenal memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Pesawat ini dilengkapi dengan rudal udara ke darat bernama Python 5 dan Popeye udara ke darat serta penanggulangan elektronik. Israel telah memperoleh pengalaman dalam operasi jarak jauh, termasuk serangan di Sudan terhadap pabrik-pabrik senjata dan konvoi truk yang membawa senjata untuk kelompok Hizbullah dan Hamas. Selain itu, jarak antara Tel Aviv dan Khartoum hampir 1.200 mil, bahkan lebih jauh dari jarak antara Tel Aviv dan Teheran. Tentu saja dalam hal ini, membom Sudan jauh lebih mudah digunakan daripada membom Iran yang memiliki sistem pertahanan udara yang cukup canggih. Tetapi Ra'am Israel adalah senjata ampuh yang berada di garis depan dari setiap serangan Israel terhadap negara Iran. S-300 Rusia. Beberapa waktu yang lalu, pihak Rusia mengirim sistem anti-serangan udara S-300 pasca insiden yang menewaskan 15 orang karena pemblokiran rudal dari militer Suriah. Pada tahun 1970-an, keluarga sistem anti-serangan udara S-300 dikembangkan sejak era Uni Soviet. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dan mengendalikan wilayah udara terhadap pesawat pengebom yang datang, mulai dari jet tempur dan target udara lainnya. Selain itu, mesin perang ini memiliki jarak tembak hingga 250 km. Operasi S-300 sepenuhnya otomatis serta mampu melacak dan menghancurkan beberapa target udara secara bersamaan, dan juga dapat dengan mudah serta cepat mengubah posisi tembak untuk menghindari sasaran dalam serangan balasan musuh. Agar tidak terlihat oleh pihak musuh, peluncur dan kendaraan tambahan dari S-300 menggunakan berbagai kamuflase, seperti jaring kamuflase serbaguna. Selain itu, baterai S-300 mungkin dilengkapi dengan perangkat khusus yang mendeteksi rudal anti-radar. Jet F-35 Israel. Saat ini, Israel mengklaim bahwa mereka menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan pesawat tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Angkatan Udara Israel bernama Mayor Jenderal Amikam Norkin. Salah satu kelebihan utama dari pesawat F-35 adalah mampu mengoperasikan serangan dari darat dan laut. Pesawat F-35 sendiri dirancang untuk lepas landas dari jalan lompat ski yang tingginya 6 meter dan mampu mendarat vertikal. Spesifikasi dari pesawat F-35 ini memiliki kecepatan 1119 mil per jam atau setara dengan 1809 km per jam dan dapat membawa muatan setara dengan 6.803 kg serta memiliki jangkauan penerbangan sejauh 900 mil atau setara 1448,4 km. Pesawat F-35 sendiri memiliki kesamaan pengaturan suhu seperti pesawat luar angkasa dan teknologi yang dimilikinya pun sangat canggih. F-35 dilengkapi teknologi elektronik militer terbaru termasuk radar peringatan dan arah penargetan yang akurat, serta perlindungan diri untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman dari darat dan udara. Multiple Launch Rocket System MLRS Menatets. Sistem peluncuran roket Multiple Launch Rocket System atau MLRS Menatets diproduksi langsung oleh Lockheed Martin Missiles dan Fire Control. MLRS menggunakan senjata M270 dan senjata ini mampu menembakkan sebuah roket dari permukaan ke permukaan.
Unit peluncuran MLRS sendiri terdiri dari peluncur M270 yang diisi dengan 12 roket. Peluncurannya dipasangi kerangka Bradley. Hal ini merupakan sistem self-loading dan sangat otomatis. MLRS sendiri juga menggunakan komputer untuk menggerakkan kendaraan dan operasi peluncuran roket. MLRS dapat dengan mudah diangkut ke area operasi, misalnya dengan pesawat pengangkut C-5 atau dengan kereta api. MLRS memiliki mobilitas lintas negara yang sangat baik dan kecepatan 64 km per jam. Hulu ledak roket taktis MLRS berisi 644 amunisi M77 yang bisa ditembakkan langsung ke udara, dan setiap peluncur MLRS dapat mengirimkan hampir 8.000 amunisi dalam waktu kurang dari 60 detik pada jarak lebih dari 32 km. FN-FAL Battle Rifle. Awalnya militer Israel atau yang dikenal dengan Israel Defense Forces terpaksa mengandalkan sekumpulan senapan infanteri campuran, mulai dari senjata modern hingga senapan aksial. Semua hal tersebut dihilangkan dengan diadopsinya senapan tempur bernama FN-FAL Battle Rifle. Pada tahun 1955, senapan tersebut dengan cepat digunakan dalam perang yang terjadi pada tahun 1956. Kemudian Perang 6 Hari, Perang Atrisi, dan Perang Yom Kippur yang terjadi pada tahun 1973. FN-FAL adalah senjata yang besar dan kuat, terbuat dari baja dan kayu, dan berat pada senjata ini mencapai 9 pound, serta menggunakan magasin berukuran 7,62 mm. Putaran 7,62 mm FN-FAL memiliki rentang yang berguna di lingkungan yang gersang. Senapan mesin ringan MAC. Kontribusi utama untuk senjata ringan Israel adalah adopsi dari serangan mesin FN MAC milik Belgia. Pada pertengahan tahun 1960-an, senapan mesin yang diberi sabuk ini diperkenalkan ke layanan Israel Defense Forces. Senjata MAC sendiri sebenarnya sangat mirip dengan Browning Automatic Rifle, Angkatan Darat Amerika Serikat, dengan pengecualian sistem amunisi link-fed dan penguncian penerima bawah. Tentara Israel Defense Forces yang membawa senjata MAC ini dikenal sebagai Magis yang tegang karena beban dari senapan mesin tersebut yang beratnya hampir 24 pon.